semua, apa kabar? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan. Perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Perbandingan adalah cara untuk membandingkan dua nilai atau lebih yang sejenis. Sederhananya, perbandingan menunjukkan berapa kali salah satu nilai lebih besar atau lebih kecil dari nilai lainnya. Ada dua cara utama untuk menuliskan perbandingan. Yang pertama, dengan menggunakan rasio. Dan yang kedua, dengan menggunakan pecahan. Ada yang tahu bagaimana cara menggunakannya? Dan apa sih menggunakan rasio dan menggunakan pecahan dalam perbandingan? Mari kita bahas. Yang pertama, dengan menggunakan rasio. Rasio ditulis dengan tanda titik 2 dan memisahkan dua nilai yang dibandingkan. Contohnya 2:3. Yang kedua, dengan menggunakan pecahan. Pecahan dapat digunakan untuk menunjukkan perbandingan dengan membagi nilai pertama dengan nilai yang kedua. Contohnya 2/3. Nah, perbandingan juga dapat kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Contohnya itu seperti apa sih? Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, membandingkan harga barang. Kita dapat menggunakan perbandingan untuk membandingkan harga dua barang yang dijual di toko yang berbeda. Yang kedua, menggunakan resep masakan. Resep masakan seringkali menggunakan perbandingan untuk menunjukkan berapa banyak bahan yang kita butuhkan dan berapa banyak masakan yang kita buat. Yang kedua, membaca skala. Skala peta adalah perbandingan antara jarak sebenarnya di dunia dan dengan jarak yang digambarkan di peta. Nah, perbandingan juga ada jenis-jenisnya loh. Yang pertama, perbandingan senilai. Dua perbandingan dikatakan senilai jika hasil bagi kedua perbandingan tersebut sama. Contohnya 2:4 dan 1:2. Yang kedua, perbandingan berbalik. Dua perbandingan dikatakan berbalik jika hasil kali kedua perbandingan tersebut sama dengan 1. Contohnya 2:4 dan 4:2. Nah, itulah contoh perbandingan berbalik dan perbandingan senilai. Untuk contoh soalnya, contoh soal pertama. Ibu memiliki 5 jus jeruk, sedangkan Siti memiliki 1 gelas jus jeruk. Berapakah perbandingan jus jeruk ibu dan Siti? Penjelasannya, banyak jus jeruk ibu adalah 5 gelas jus jeruk, sedangkan jus jeruk milik Siti adalah 1. Perbandingannya, jus jeruk ibu dan jus jeruk Siti adalah 5:1. Contoh yang kedua, Beni memiliki apel sebanyak 50 kg, sedangkan Edo memiliki apel sebanyak 80 kg. Nah, berapa sih perbandingan buah apel Beni dan buah apel Edo itu? Penjelasannya, buah apel Beni dan buah apel Edo dapat kita tuliskan dengan bilangannya menjadi 50, 80. Selanjutnya, masing-masing bilangan tersebut kita sederhanakan dengan cara dibagi 10. Sehingga perbandingan apel Beni dan apel Edo adalah 5:8. Contoh soal ketiga, umur Bayu 10 tahun, sedangkan umur kakek Bayu 55 tahun. Perbandingan umur Bayu dengan umur kakek Bayu adalah titik-titik banding titik-titik. Jawabannya adalah
umur Bayu adalah 10 tahun, sedangkan umur kakek adalah 55 tahun. Kemudian, masing-masing bilangan dapat disederhanakan dengan cara dibagi 5. Maka hasilnya adalah 2:11, maka umur Bayu dan kakek Bayu adalah 2:11. Nah, sekarang kita perbandingan menggunakan uang. Perbandingan uang contohnya adalah Bayu dan Budi memiliki uang dengan perbandingan 8:5. Uang Budi sebanyak 75.000. Pertanyaannya adalah berapa banyakkah uang Bayu? Maka kita dapat tulis sebagai berikut. Dayu per Budi dengan perbandingan uang 8:5. Uang Budi sebanyak 75.000 rupiah, maka uang Bayu adalah 8/5. Setelah itu dapat kita sederhanakan bilangan 5 dan 75.000 dengan cara bagaimana? Ada yang tahu? Dengan cara kita bagi dengan 5, maka hasilnya 15.000 dan 1. Sehingga dapat kita peroleh uang Dayu adalah 12.000 rupiah. Contoh selanjutnya, perbandingan tinggi Siti dan Bayu adalah 6:5. Sedangkan tinggi Siti adalah 144 cm. Tinggi Bayu adalah titik-titik sentimeter. Berapakah tinggi Dayu? Maka dapat kita jawab sebagai berikut. Karena yang ditanya adalah tinggi Dayu, maka kita tulis nama Dayu terlebih dahulu. Dayu perbandingannya adalah 5, sedangkan Siti perbandingannya adalah 6. Dari soal kita dapat peroleh tinggi Siti adalah 144 cm. Maka tinggi Dayu dapat diperoleh dengan menghitung 5/6 kali 144 cm. Maka kita dapat peroleh tinggi Dayu adalah 120 cm. Jadi, kesimpulannya tinggi Dayu adalah 120 cm. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan tadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang skala. Skala menyatakan perbandingan antara jarak dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Contoh di sini ada sebuah peta dari Provinsi Sulawesi, di mana skala peta pada provinsi itu adalah 1:11 juta. Artinya, setiap jarak 1 cm pada peta mewakili 1:11 juta cm atau 11 kilometer. Lalu, bagaimana mencari skala? Nah, cara mencari skala itu menggunakan rumus skala sama dengan jarak pada gambar atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Untuk mencari skala, perhatikan rumus berikut. Rumus skala adalah skala sama dengan jarak pada gambar atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, sekarang kita akan belajar menyelesaikan soal yang berhubungan dengan skala. Contoh soal yang pertama.
Jarak dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 400 km, berapakah skala peta tersebut? Penyelesaiannya kita cari diketahui. Jumlah pada peta atau jumlah pada gambar adalah 20 cm. Jumlah sebenarnya 400 km. Karena satuannya harus dirubah menjadi cm, maka 400 km menjadi 40 juta cm. Yang ditanya adalah skalanya. Jawabannya kita masukkan rumus skala terlebih dahulu. Skala sama dengan jarak pada gambar atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Skala 20 cm itu jarak pada gambarnya, dibagi 40 juta cm itu jarak sebenarnya. Atas dengan yang bawah kita coret 0 yang di atas dengan 0 yang di bawah 1 kita coret. Jadi 2 dibagi 2 itu 1, 4 juta dibagi 2 itu hasilnya 2 juta. Jadi skala peta tersebut adalah 1 dibanding 2 juta. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Sebuah tiang bendera memiliki tinggi 17 meter. Tiang digambar dengan tinggi 20 cm. Tentukan skala gambar tiang bendera. Penyelesaian diketahui jumlah pada peta 20 cm. Jumlah sebenarnya 17 meter. Dirubah menjadi cm mendapatkan angka 1700 cm. Yang ditanya adalah skalanya. Kita masukkan rumus skala. Rumus skala jarak pada gambar atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada gambarnya itu 20 cm dibagi jarak sebenarnya itu 1700 cm. Centimeter kita coret, nolnya kita coret yang di atas 1, yang di bawah 1. Jadi 2 dibagi 2 itu 1, 170 dibagi 2 itu 85. Jadi skala gambar tiang bendera tersebut adalah 1:85. Contoh soal berikutnya. Sebuah gedung memiliki lebar 9 meter. Berapakah skala gambar apabila lebar gedung pada gambar 3 cm? Penyelesaiannya diketahui jumlah pada peta atau jumlah pada gambar 3 cm. Jarak sebenarnya 9 meter. Kita rubah menjadi cm menjadi 900 cm. Yang ditanya adalah skala. Kita tulis rumus skala. Skala sama dengan jarak pada gambar atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada gambar itu 3 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 9 cm. Jadi 3 cm kita bagi menjadi 900 cm. Cm kita coret, 3 dibagi 3 itu 1, 900 dibagi 3 itu 300. Jadi skala gambar lebar gedung tersebut adalah 1:300. Nah, ini adalah contoh soal terakhir.
adalah jarak dua gedung pada peta 25 cm. Sedangkan jarak sebenarnya 2 km. Tentukan skala peta tersebut. Penyelesaiannya, kita cari yang diketahui terlebih dahulu. Jumlah pada peta atau jumlah pada gambar adalah 25 cm. Jumlah sebenarnya ada 2 km. Kita rubah kilometer menjadi cm. Jadi 2 km adalah 2000 cm. Yang ditanya adalah skalanya. Rumus skala adalah skala jarak pada gambar atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada gambar atau jarak pada peta itu ada 25 cm. Lalu jarak sebenarnya itu ada 200.000 cm. Sentimeter kita coret jadi 255 dibagi 25 itu 1, 200.000 dibagi 25 itu 8.000. Jadi skala peta tersebut adalah 1:8.000.